cilok. Bang, Iya, cilok ya? ya cilok bang. Satu dah. Boleh. Tadi berapaan harganya? 10 ribuan aja. Ya udah boleh. Satu bikinnya. Satu ya bang? Ya. Siap. Enak kan? Nih, Bang. Iya, mantap. Bentar. Nggak usah bayar bang, gratis. Lah ini udah ngeluarin Ya, duit. seriusan bener gratis. Belagu banget baru dagang cilok Ya. udah dikasih gratis. Enggak, emang lagi ngadain acara gratis, bagi-bagi cilok. Oh gitu? Iya. Aduh barokah nih anak muda. Lihat nih anak muda. Sudah soleh, baik, cakepnya bukan tukang cilok biasa nih. Udah, gua harus bawa deh. Iya bang, sini. Ini lo ikut gua. Kemana bang? Warung Kepi. Ngapain? Ngobrol seru-seruan sini udah. Burus. Udah. Dagangan gua gimana bang? Udah dagangan lo ntar aja. Gua mau Itu ngobrol. dagangan gua gimana bang? Udah. Halo, balik lagi bareng gue Tony Hava di Warung Kepi di Podcast Pintar. Thank you 14 kecamatan. Ya, tema kita hari ini adalah pintar mengatur cash flow keuangan. Seperti kita tahu bahwasannya mengatur cash flow keuangan itu tuh susah-susah gampang, seperti memanage gebetan ataupun mantan, canda dari mantan. Oke, bintang tamu kita hari ini adalah anak muda yang punya semangat yang gigih, tidak gengsi, dan terbukti dia hari ini sukses. The one and only Lukman Nurja. Maaf, gue yang heboh sendiri nih. Ini habis sholat ya Pak ya, jadi ini ya gitu. Lukman apa kabar? Alhamdulillah baik bang. Baik ya, luar biasa. Nah buat rekan-rekan yang belum tahu Lukman, ya kalau nggak mungkin nggak tahu kamu ya. Follower kamu aja boleh nggak bagi buat aku? Boleh. Boleh ya. Lukman ini adalah bisa dibilang penjual cilok yang amazing ya. Kayak gitu di usianya muda, dia jualan cilok dan dia masuk ke kategori tukang cilok tercute. Asik. Masa sih? Coba pemirsa cutean gue apa dia? Coba di zoom in. Bang Tony lah. Masa sih? Oke, Man. Nih, Ya. mau nanya. Umur sekarang berapa? 22. 22. Oh, beda 3 tahun lah ya. Pantesan waktu saya kelas 3 kamu baru mau daftar SMA kan? Gak tahu. Gini, umur sekarang 22. 22. Terus aktivitasnya sekarang apa? Sekarang apa dulu nih? Enakan dulu. Cuman kalau inget dulu kan nggak enak ya kita inget masa berarti lalu yang ya. sekarang nih. Yang sekarang. Kalau misalnya aktivitas sekarang ya kayak syuting. Terus endorse, visitor. Visitor. Iya. Wih, berarti udah benar-benar jadi seleb. Enggak. Seleb lah itu. Gua aja nggak ada yang undang. Cuman Kredit Pintar yang undang gue jadi host. Bisa aja. Bener, berarti berhasil ya karir kamu sebagai seorang seleb ya kan kayak gitu. Tapi emang bener kamu itu sehari-hari memang dagang cilok. Iya, dulu sehari-hari dagang cilok. Dagang cilok gitu. Dan sampai detik ini. Sampai detik ini Masih dagang. nggak malu? Enggak lah, ngapain? Serius? Ya kan halal uangnya. Iya sih. Maksudnya gengsi. Ini kan lo anak umur 22, gua aja yang umur sekian kayak gitu karena masih punya gengsi kayak gitu karena nggak ada kerjaan lain apa misalnya kayak gitu kan atau kan mungkin kantoran kayak apa kayak gitu ya kan, tapi itu nggak ada gitu. Nggak ada sama sekali. Sedikit pun ya. Nggak ada. Keren, tepuk tangan dong nih anak muda kalau mau maju. 100 ribu saya traktir semua by Kredit Pintar tapi. Oh jadi memang udahlah ya bertekad karena kalau misalnya malu gengsi mau makan gengsi malah nggak makan beneran ya kan gitu. Terus sebelum ya dagang cilok pernah kerja kantoran atau apa Kak gitu? Pernah di retail. Di retail? Oh kayak gitu. Berjalan berapa lama tuh? Di retail nggak lama sih, kurang lebih 1 tahun. 1 tahun? Gitu. Terus abis itu lanjut kerja di apa sih tuh yang busway. Apa itu yang busway? Oh kerja di busway. Oh gitu. Maksudnya jaga busway lewat? Enggak. Remek dong. Bukan. Apa sih kontraktur ya? Kalau bahasa kasar kan connect. Oh, kontraktor. Bukan. Oh, bukan. Kondektur. Coba ada yang bisa jawab rekan-rekan apa? Ayah? 200.000 rupiah persembahan Kredit Pintar. Jadi kondekturnya kayak gitu ya. Bahasa kasar itu kan connect kan. Nah, sempat kerja di situ terus kan datang yang namanya Covid kan. Pas Covid akhirnya berhenti tuh. Berapa ya? Hampir semua angkatan Lukman tuh semua diberhentikan. Jadi kayak habis kontrak gitu. Oh. Habis kontrak. Terus habis itu Lukman mulai berjualan lah di situ karena hobinya kan hobi masak kan. Oh gitu. Jadi ini emang dari kecil hobi masak. Hobi gitu. masak. Oh. Nah, hobi masak awal tuh bukan itu kayak penyanyi ya. Hobi masak ya kan. Emang udah lahir zaman hobi masak.
Belum. Tawa aja biar seru. Iya, tawa aja. Kan suka-suka kita ya Iya. kan di warung Kepi gitu. Oh gitu. Jadi di istirahatkan, dirumahkan lah ya karena si Covid itu. Oke. Abis kontrak. Akhirnya bingung ngapain gue ya. Bener. Terus akhirnya Lukman coba berjualan ya kan. Nah awalnya itu jualannya jualan seblak. Oh seblak. Aduh, Seblak. itu enak ya. Ceker mercon. Ceker mercon. Tulang mercon. Nah pokoknya gitu-gitu aja. Semua mercon yang Itu nggak ada. pedes-pedes. Nggak ada sayur oyong mercon gitu. Nggak nggak ada. Oh jadi awal tuh seblak kayak gitu, terus ceker kayak gitu-gitu. Itu cuman 2 bulan. 2 bulan? 2 Kenapa? bulan. Karena gini. Nggak laku. Laku dong, laku Oh, banget. Iya. Nah, Karena yang jualannya kan ini ya baby pass gitu ya kan baby enggak pass. itu karena gini, cuma 2 bulan aja karena kan jualan kalau seblak itu kan kita perlu masak kan. Perlu dimasak kayak gitu-gitu tuh makan waktu, sedangkan Lukman itu berjualan sendiri. Mama kan sakit diabetes, Oh, terus gitu. bapak nggak ngerti, maksudnya nggak ngerti masak-masak gitu kan. Oke. Nah ada 2 sekolah. Nah otomatis Lukman sendiri kan berjualan tuh, itu makan waktu banget, makan tenaga. Jadi kayak saking ramenya nih, saking ramenya Lukman baru sholat asal udah diketok-ketok. Gitu tuh. Tuh pelanggan udah nungguin ngantri gitu. Jadi Lukman dari pagi sampai jam 5 nih kadang sampai emang tutupnya kan jam 8, tapi jam 5 itu udah habis. Jadi jam 5 dari pagi jam 5 udah gini aja terus masak. Gitu. Ya makan waktu banget kan, tenaga Sampai juga. tidur di begini juga. Enggak ya? Enggak Oh, lah. kirain chaos banget ya. Nah terus abis itu Lukman mikir nih jualan apa yang simple tapi menghasilkan tuh sama gitu. Oh gitu. Oke. Kira Lukman berpikir cilok nih, kayaknya kalau cilok kan mudah kan, cuman direbus orang datang udah tinggal bungkus-bungkusin doang kan. Oke, Nah ya itu kan? mudah, akhirnya mulai dari situ dagang cilok. Oh dari situlah ya kan Dari cari situ. yang maksudnya gini. Simple tapi Simple, penghasilan sama. efisien tapi penghasilan sama. Akhirnya Betul. tercetus lah gitu tidur cilok gitu enggak? Enggak. Oh kirain kebawa mimpi kayak pasangan gitu. Oke, jadi dari situlah ya. Akhirnya gitu. Cilok nih realisasi. Nah, ngomongin cilok udah tadi pekerjaan sebelumnya udah nggak patah arang segala macem gitu. Kapan sadar kalau lo tuh famous Enggak gitu? tahu. Hah? Nggak tahu gitu? Enggak tahu. Kapan gitu lo tahu? Lagi iseng-iseng. Berarti kan sambil jualan cilok itu kan lo main media sosial kan? Main dong. Kayak gitu. Nah itu lo benar-benar iseng, ada yang ngarahin. Gue selalu tanya kayak gitu sama orang, kok bisa? Sedangkan kita tahu masuk ke dunia entertain kayak gitu itu kan susah-susah gampang. Kayak gue aja casting 700 kali nggak pernah lolos. Sedih kan? Mau ikut kayak lo usia udah nggak muda, suka asam urat, rematik kayak gitu kan. Bercanda sayang. Nah itu awalnya gimana di TikTok? Berarti awal viral ya? Iya. Gini, Lukman itu kan dagangnya kan depan rumah kontrakan nih. Nah, pada awalnya tuh Lukman cuman jualnya udah jualan aja. Jualan Iya, aja. jualan gitu, nggak kayak nge-share status enggak. Nah, itu yang beli tuh ya sekitaran rumah aja. Ya udah kan dagang depan kontrakan kan. Ya udah berarti yang beli itu sekitaran situ aja kan. Nah, gimana caranya nih Ciloka kayak dari luar datang. Nah, akhirnya Lukman bikin status. Bikin status, stories segala macem dah tuh mulai dari Instagram, WhatsApp, mencantumkan nomor telepon. Oh gitu. Ya. Wih, Nah, itu beli dari luar kan. Luar masuk tuh. Biasa nomor yang nggak dikenal nih. Mesen kayak biasa aja. Nah, pas hari Jumat atau hari Kamis lah. Nah, itu ada yang mesen. Oh, Nomor gitu. nggak dikenal juga. Itu 5 bungkus kan, satu bungkusnya 5.000. Oh, satu bungkusan 5.000. Nah, itu nilainya Rp25.000. Oke. Nah, pada saat Lukman datang nih ke lokasi tersebut, itu nomornya nggak aktif. Nomornya nggak aktif. Nomornya nggak aktif, ditelepon nggak aktif juga. Berpikiran masih positif. Kuota habis gitu, nggak punya duit. Enggak, mungkin kayak gini. Mungkin lagi di jalan Oke. atau ada kendala. Oke, Lukman tunggu 1 jam kan. Nah, setelah 1 jam 30 menit sekitar 1 jam 30 menit ya. Tetap nggak datang juga nih. Nah, otomatis Lukman itu kena prank kan atau dikerjain kan. Nah, Lukman pulang masih inget bahwa dari pagi sampai sore tuh ada story status Lukman jadiin satu, terbentuklah satu video. Itu dalam satu video itu ada pesan dari Lukman, jangan pernah merendahkan rakyat kecil. Uang 25.000 itu sungguh berarti. Nah, dari situ Lukman upload di TikTok, itu dalam waktu 5 menit yang nonton udah 1 juta. Nonton udah Ya, 1 juta dalam waktu 5 menit. Itu Itu disupport sama ojek online. Oke. Itu disupport banyak banget karena ya bener Kak kayak gitu-gitu. Jadi jangan pernah ngeprank. oh jadi berawal kayak gue udah capek-capek mau berusaha mau berjuang cari nafkah rezeki kayak gitu. Iya, Terus
masih ada aja bercandain orang-orang kayak bener. gitu, tiba-tiba dari kritisnya lo itu ternyata jadi berkat sampai hari ini. Keren sekali lagi dong, tepuk tangan. Itu langsung ada like-nya banyak. Iya, Bruk, itu bruk, bruk, dan gitu. itu kurang lebih nonton sampai 8 juta. 8 juta view. Itu langsung sebar kemana-mana. Dalam udah masuk. satu hari itu? Enggak, satu hari itu ya nonton 5 juta, terus 5 juta. langsung naik terus. Saya aja taruh di medsos udah 6 hari baru 100. Gimana pemirsa? Oke. Kok kasihan? Ini ada suara sumbang nih, kurang ajar. Nah, berarti ya itu dia ya, kita nggak pernah tahu ya gitu. Ya mulai dari situ langsung masuk detik.com, food.com, pokoknya berita-berita online masuk situ. Nah terus langsung datang tuh apa? Yang pengacara itu apa sih wawancara? Pengacara? Bukan yang wawancara itu, yang bawa mic. Yang bawa mic, oh ini orang-orang infotainment gitu iya, ya? Itu datang terus langsung kayak diwawancarai kayak gitu. Terus habis itu follower langsung naik tuh 100.000, besok 200, 300. Pokoknya dalam waktu 5 bulan itu Lukman mencapai 1 juta follower. 1 juta follower. Dalam 5 bulan. Nah, berarti bukan ngerasa, berarti nggak nyangka gitu, dan hari ini berhasil dan kita bisa ada di sini duduk bareng di warung Kepi ya karena ya itu dia kreativitas kamu, semangatnya, giginya ya kan kayak gitu. Ada yang ngerasa berubah nggak setelah sekarang famous gitu loh? Banyak. Hah? Banyak kalau berubah. Apa yang berubah? Finansial. Iya. Finansial ya. Udah bisa beli apa nih kalau boleh tahu? Wih, keren. Belum. Kan belum ngomong. Antusias. Anda gue umur 22 kayak gitu, pasti kan juga bisa kayak gitu. Apa udah sekarang lagi bangun rumah. Terus kan Lukman ada goals kan kayak pencapaian kan. Yes. Sekarang udah beli iPhone 13. iPhone 13. Terus udah sih. Sebenarnya saya banyak. Cuma pencapaian itu. Pencapaiannya itu ya. Seorang Lukman bisa dapat handphone yang harganya bisa buat beli motor, pemirsa. Itu apalagi kalau bukan keren. Itu cicil lah. Gua kepo. Man, kita kalau ngomongin ya berarti dampaknya luar biasa ya buat kamu ya. Nggak ada yang pernah tahu itu. Enggak ada yang tahu. Mau tanya, aku tuh suka lihat di video-video seru kamu itu adalah kayak seorang anak yang kayak sayang sekali luar biasa banget sama orang tua gitu, terutama sama papa ya gitu. Karena kan mama habis sakit kemarin kan berpulang turut berduka cita sebelumnya ya gitu. Tapi pasti beliau bangga punya anak mau bangun rumah, punya handphone keren. Bolehlah hostnya dicicilin. Oke, ya itu gimana gitu loh sama bapak keluarga. Karena emang kan balik lagi ke konten ya. Nah kenapa banyak banget yang nge-follow kayak gitu-gitu karena gini, jarang mungkin ya ini maksud kayak penilaian dari Lukman aja. Jarang para konten kreator tuh yang menampakkan sosok seorang bapak atau keluarga, ya kan? Lebih banyak anak muda milenial zaman sekarang tuh kayak lebih menahan gengsi, lebih kayak gengsi banget kan. Nah makanya Lukman membuktikan bahwa di tahun 2022 ini jangan pernah kata gengsi, lebih banyakin karya daripada gaya. Nah itu prinsip Lukman dan moto Lukman tuh kayak gitu. Jangan lupa pilih Lukman untuk Jakarta lebih baik. Kalau dong. Iya kan, jangan gengsi gitu. Oke, terus jadi gini, kontennya Lukman tuh kayak lebih kayak pengennya menginspirasi sih. Cuman kan balik lagi ke penilaian masing-masing ya. Jadi Lukman memunculkan seorang bapak, seorang anak yang menyayangi orang tua gitu. Ya, Lukman memunculkan bapak, jadi kayak lu tuh anak gitu, jangan pernah ngelawan orang tua. Apalagi kan anak muda zaman sekarang kan kayak bapak tukang ini malu, bapak kerja ini malu ya kan. Nah Lukman menunjukkan nih, kata bapak sempet nih bapak bikin video gini, bapak tampilin kerjaan bapak nggak nih? Ya tampilin lah pak, bapak kan seorang tukang kayu nih, tukang motong kayu atau serabutan kan, apa aja dia mau ambil. Gue nonton tuh. Iya, nah keren banget. Udah pak masuk aja nggak apa-apa sesuai dengan kerjaan. Jadi Lukman kayak nunjukin nih, jangan pernah malu, bapak lu tuh kerjanya apa gitu. Walaupun sejelek-jelek apapun bapak, itu kan pengen nangis. Jadi sekerjaan apapun kerjaan bapak lu jangan pernah malu gitu. Itu tuh bapak lu gitu. Lu kan pengen nunjukin gitu ke semua. Akhirnya alhamdulillah tuh dampaknya positif semua. Banyak komentar yang, "Kak, makasih ya berkat Kakak tuh aku jadi sayang sama bapak, sayang orang tua kayak gitu." Alhamdulillah. Berarti video Lukman berhasil gitu. Berarti yang kamu bilang tadi kamu pengen menginspirasi dan itulah, dan saya tuh juga ngeliat gini. Hari gini ngeliat seorang anak
punya mental yang sangat luar biasa. Real life itu lebih enak daripada lo jadi fake people, ya nggak? Ya, sih? bener. Pengen nangis sebenarnya gue juga, tapi ya itulah, dan terbukti punya orang tua, mau kerjanya apapun, mau tukang ojek, bakwan Malang, bakso Karapitan atau apa, Bener. lo harus tetap bangga. Kalau Iya. nggak ada dia lo nggak bisa jadi seperti sekarang ini. Bener Betul? banget. Keren banget Iya. ya. Terus bokap gimana nih? Ya, Pernah nggak dia tuh tiba-tiba lagi ngobrol diem, itu tuh kayak nangis kayak gitu, kayak man enggak nggak sih gini. nyangka kayak gitu. Enggak gini. Menurut Lukman, sosok seorang bapak tuh sayang sama anak, tapi nggak pernah ditunjukin rasa sedihnya, terus atau lelahnya capek kepada anak. Nah mungkin dia bakal nangis di sujudnya, menurut Lukman. Ya. Nah di depan anak-anaknya Dalam pasti doanya dia ya. seneng, bangga, tawa, padahal dia memikul beban yang amat berat, menurut Lukman. Gitu ya. Ya makanya dia selalu tersenyum aja sama Lukman. Senyum gitu ya apapun yang terjadi Iya. kayak gitu. Makanya Tapi kan kita nggak tahu di balik sosok seorang ayah tuh dia kayak gimana. Kita kan nggak tahu. Yang Lukman tahu sih ayah itu sayang sama anak, tapi dia nggak bakal menunjukkan kesedihannya. pokoknya apapun gitu depan Lukman. By the way emang Lukman berapa bersaudara? 3. Lukman Pertama. paling besar ya. Iya. Berarti 2 ini Adik cewek. cewek. Dua-duanya. Oh dua-duanya cewek kayak gitu ya. Terus dengar-dengar katanya Lukman tadinya mau kuliah tapi ngalah buat adik ya. Iya bener. Iya. Iya. Aku nggak tahu harus ngomong apa itu. Wow, itu pengorbanan ya, perjuangan ya. Berjalan. Jadi gini, kita udah sama-sama masuk kuliah. Lukman semester 1, dia sama-sama nih semester 1. Karena Lukman kan telat kerja dulu kan. Terus kuliah. Terus Lukman mikir gini, kalau misalkan kita sama-sama masuk kuliah bareng, otomatis bayar semester juga barengan dong. Yes. Nah, sedangkan yang nyari duitnya tuh Lukman sendiri. Iya. Itu bakal ada beban menurut Lukman. Jadi kayak udah Rizka lu aja yang kuliah. Jadi Ngalah. ngalah gitu. Udah akhirnya dia yang kuliah dan sekarang dia lulus. Buat adiknya ya, siapa namanya? Rizka. Lukman, ini kakak lo. Luar biasa sekali. Jadi buat lo kasih kebanggaan yang terbaik sampai seumur hidup buat kakak lo yang udah berkorban. Yeay. Gue merinding, serius gue merinding. Maksudnya lo tuh 22 tahun gitu, udah berpikir banyak gitu ya. Satu, sebenarnya bukan masalah berkorban, lebih kayak ingin membuat semua orang-orang di sekitar itu bahagia juga ya. Iya. Akhirnya Tuhan kasih ya kan gitu, boom, karir yang baik. Tadinya mau kuliah, ngalah dulu deh adik gue, nggak apa-apa, gue nyari duit ya kan. Dia selesai, mungkin ada rezeki lagi. Setelah dari sini mungkin rezekinya langsung viewer apa semuanya sampai follower gue naik kan. Yes. Nah kira-kira kalau semuanya sudah berjalan, bukan sudah berjalan, memang sudah berjalan dengan baik ini. Emang mau kuliah ambil fakultas apa nih, Man? Manajemen. Manajemen. Sebenarnya cita-cita sih pengen jadi dokter. Pengen jadi dokter. Terus ya, kenapa jadi manajemen? Enggak. Manajemen dokter bukan sih? Hah? Bukan Manajemen manajemen kedokteran bisa. Bisa ya? Mungkin di rumah sakit. Ya lu kan nggak ngerti. Nggak Ya, tahu. kalau Pokoknya manajemen kan mungkin ada di pengen kuliah dokter. kedokteran kayak gitu. Terus sambil ya kayaknya biar kamu nggak sedih kita tos dulu lah. Ya, Biar nggak selek. Kita seruput yang enak ya. Ini ciri khas di warung Kepi. Lagi diseruput. Coba. Bener enak banget ya. Ya, Jadi lebih santai. Lebih santai. Banget. Jadi sedih karena bahagia. Iya. Andai bener. kalau punya keluarga kayak lo, gue pasti gue pengen minta 3. Jadi yang satu nguliahin gue, yang satu beliin gue mobil, yang satu bayar kos-kosan gue. Itu kayaknya ada Nurjana ya gitu kan. Oke, kalau mau kuliah itu ya mau kedokteran ataupun manajemen gitu. Terus udah sempat daftar-daftar, lihat mau fakultas atau Belum. kampus di mana? Karena masih fokus ke karir dulu nih. Karir dulu Karena ya. kan lagi dikasih kesempatan kan. Ya dikasih sibuk, ya udah jalanin aja dulu nih gitu. Jalanin ya semua kayak gitu. Oke. Kuliahin adek udah, senengin orang tua udah, bangun rumah udah, punya handphone bagus, karena itu salah satu kriteria sukses sebagai anak muda kekinian kan ya kan. Kadang kan orang suka mandang sebelah mata, lo pakai apaan atau apa, kayak kita Iya. sharing gitu pasti Iya, ada kan gitu. pasti. Tapi pernah mengalami Pernah. serius? Jadi kita tuh ada kayak circle kan. Zamannya itu circle. Oke, Nah, ya. habis itu mainlah komunitas lah kayak ya, gitu ya. mainlah nah ke daerah Jakarta. Oke. Nah, Jakarta. Iya. Nah lumayan dari Depok lah. Karena lagi diajak ya udah lumayan gabung karena HP jadul kan.
Ya udah, akhirnya karena mungkin status handphone kan. Lukman gini, prinsip Lukman tuh selama barang itu bermanfaat dan fungsinya masih sama, Yes. ya Lukman ya beli barang itu gitu. Jadi kalau misalkan ngapain kayak menting kayak gaya gitu, bukan Lukman gitu kalau yang namanya mentingin gaya. Jadi lebih baik kayak gitu. Nah pada saat itu pas datang ke lokasi dia kayak tau lah HP yang bagus-bagus, Lukman ya udah. Itulah ya. Akhirnya yang namanya merasa kan, akhirnya Lukman pulang. Itu nangis lari. Enggak. Oh, kirain kayak di film-film. Sinetron banget. Oke, terus Ya udah Lukman akhirnya Lukman tunjukin suatu saat Lukman bisa amin. Dan terbukti ya. dan terbukti. Keren. Yeay, gue biar speechless aja. Masih ada 100.000 lagi tepuk tangan. Oh jadi sempat di underestimate lah ya gitu. Lah lo kayak gini-gini gimana lo bisa untuk jadi seleb yang sukses kayak gitu yang gemari Palojinawi kayak gitu ya. Lo nggak tanggepin tapi bilang ya udah gue kumpulin uang memang kalau ada rezeki gue beli tapi gue nggak memaksa karena menurut lo adalah segala sesuatu nggak harus mahal tapi kalau Bener. fungsinya Iya, sama dengan harga yang seperti itu kenapa tidak? Bener. Kayaknya jago nih ya untuk masalah finance cia keuangan ya kan makanya gue undang ke warung Kepi ya Pas kan? banget dong. Pas makanya sering-sering ya undang maksudnya jangan diganti. Nah udah tuh berhasil. Nah sekarang selain endorse visit udah ada belum tawaran-tawaran main sinetron atau Ada. apa? Serius? Serius. Ajak dong. Nanti ngomong di belakang aja. Serius sudah ada Serius udah tawaran ya? Tapi Lukman masih belum siap. Jadi Lukman tolak gitu. Kenapa tuh? Masih belum siap aja. Jadi Lukman tuh segala sesuatu yang Lukman kerjain harus sesuai dengan hati. Harus sesuai dengan Iya, hati. kalau bisa hati masih belum sinkron ya enggak dulu deh gitu. Nanti next mungkin Iya. bisa bergabung. Sama kayak kalau belum nyaman kan kita nggak mungkin nembak ya. Atau kayak Bener gitu, kita harus cek dulu. banget. Sayang. Jadi untuk sementara daripada nanti rusak gitu. Sekarang lagi ngejalanin yang ini takut makin nggak fokus, ambiar semuanya Bener. gitu. Tapi tawarannya tuh udah ada. Udah ada. Ini Ramadan kira-kira sebentar lagi. Di Ramadan ini udah ada jadwal-jadwal? Ada, udah. Jadwal-jadwal udah ada ya? Ada. Kayak gitu. Oke, wow. Wah, gue lama-lama tergeser nih ya kan. Enggak lah. Tawaran-tawaran lain juga udah ada gitu. Dengar-dengar udah mulai coba untuk ke dunia MC juga ya bener. kayak gitu-gitu ya. Itu otodidak juga Otodidak semuanya. semuanya. Belajar mengalir aja sama yang senior-senior. Oh gitu ya. Iya. Gak nyangka gitu tawaran lo nge-MC dong atau lo nge-host kayak gitu-gitu. Bener ya. banget. Dia masih muda pemirsa jangan digantikan saya. Oke, berarti bisa dibilang goal-goalnya sudah kelihatan ya. Iya. Kan? Kayak gitu kan. Orang tua semuanya apa yang diperluin. Nah, kira-kira dalam waktu dekat ini apa nih pencapaiannya? Pencapaian di tahun ini sih tinggal mobil satu doang. Tinggal mobil ya. Rumah udah udah. direnov, mobil. Mudah-mudahan kita doain biar Amin. Lukman bisa dapat mobil 14 pintu. Yeay! Kebanyakan gak sih itu mobil? Banyak banget. Banyak. Terus gitu. Iya ya. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya 14 pintu tiap mobil kan pintunya 4. Bener. Berarti mobilnya ada berapa tuh? Lebih dari 3 kan? Amin. Kayak gitu. Terus Man, lingkungan sekitar pernah ada yang ya tetangga lah dimulai dari yang dekat mencemooh gitu atau apa kayak gitu. Terus buat kamu sempet down, ada nggak? Ada sih. Serius? Ada serius. Cuman kan namanya tetangga pasti ngomong di belakang kan. Enggak ada tetangga ngomong di depan. Iya juga. Enggak ada. Nggak Pasti ada di kalau belakang. kalau depan kan pendaftaran ya kalau Iya, kata benar. orangnya benar juga gitu. Apa yang sering mereka dengerin? Oh lo si Lukman banyak gaya, banyak tingkah atau apa so iye gitu-gitu. Oh atau apa? enggak. Lebih kayak ke itu dia suruh kerja apa? Jangan cuma di depan kamera doang gitu. Jadi dia tuh nggak tahu kalau misalkan di depan kamera itu mendapatkan duit. Dapat rezeki kayak Bener. gitu. Kreatif ya berarti dia nggak kreatif gitu aja sih intinya. Hei buat tetangga loh. Oh cuma Jangan digituin. gitu nanti dibully. Oh iya iya biarin gue Tetangga serem-serem. bagian baik gua. Maaf lo tinggal di mana? Sawangan. Oh serem-serem gitu. Oh jadi sempat tuh di omongin kayak Ya, gitu bener. gitu. Ngapain itu cuma depan kamera doang kayak gitu. Suruh kerja ngapa gitu. Mungkin dia berpikiran gini, kalau tetangga itu kan lu kerja, lu dinilai gitu. Lu punya Yes. punya nama gitu. Punya skill, punya nama Iya, yang namanya intinya dia tuh menurut dia kerja tuh yang pergi jam 8 pagi pulang jam 5 sore. Intinya itu. Bagi dia mungkin. Nah, dia nggak tahu kan ada yang kita kerja di rumah, terus ada yang kerjanya online kan nggak. Iya. Kerjaan Ya, kan banyak. Mereka belum paham mungkin. Bener, mereka Dia nggak mungkin tahu. Makanya next besok kalau ada yang nanya suruh kerja apa, bokap bilang,
anak gue lagi bangun rumah. Iya, ya kan? Nggak, ya mungkin ya nggak tahu, tapi nggak apa-apa, itu nggak jadiin semangat kendor kan, kayak gitu. Oke, terus ngomongin perjalanan lagi nih. Pada nggak ngerasa lagi kayak susahnya? Ya pernah lah. Mau ini itu tuh sulit banget kayak gitu. Ya pernah. Ngalamin. Ngalamin. Ya kan orang itu kan nggak tahu, taunya itu kan Lukman yang sekarang ini. Yang sekarang itu kan iya. paling famous. Iya. Amin. Tapi kan dia nggak tahu dulunya perjalanannya, kan dia nggak tahu perjalanan kayak gimana gitu. Iya, perjalanannya ya makanya kayak tadi. Wow. Nggak nyangka dari udah kelar kerjaan yang lalu iseng-iseng nyoba apa-apa akhirnya bikin cilok. Nah, kalau boleh tahu ciloknya itu ada rasa apa aja nih? Ayam. Ayam. Daging sapi, nggak ada daging anoa gitu nggak atau ada. apa, nggak ada ya. Mungkin kan itu bisa bikin lebih viral gitu kan, daging anoa gitu atau kuskus mungkin. Nggak berminat ya? Nggak ya, jadi cuma ada daging sama si ayam itu kayak Bener. gitu. Boleh tahu nggak sehari itu awal-awal laku berapa banyak? Cuman 10 bungkus. Awal-awal tuh. Awal-awal 10 bungkus, ya 5 bungkus, 10 bungkus, 5 bungkus, 10 bungkus. Udah. aja. Segitu aja. Setelah meroket berapa bungkus? 100 bungkus. Wih, 100 bungkus. Itu tuh upaya yang luar biasa ya, kayak gitu. Penghasilan dari cilok makin banyak. Undangan-undangan makin banyak. Rezeki duit makin banyak. Alhamdulillah. Gimana ngatur cash flow-nya, keuangannya? Ngatur Bisa, duitnya. iya. Sampai sekarang ini bisa nggak tuh, gimana coba Iya, tips cara-caranya? tipsnya maksudnya ngatur gimana nih? Iya gitu kan, dia duitnya udah banyak nih. Dari yang tadinya misalnya 100.000 tiba-tiba ada 1 juta. Dari 1 juta tiba-tiba 10 juta Iya. lebih kan. Jadi gini, pas duit banyak itu kan dulu mah nggak punya duit nih ya kan. Nah pas duit banyak ini lu langsung ngatur nih. Pertama duit arjen. Duit arjen. Duit arjen itu sewaktu-waktu kita nggak punya duit nih, itu bakal keluar tuh duit arjen. Nah yang kedua itu tabungan buat jajan. Tabungan buat jajan. Ya, jadi yang kayak arjen nih begitu dapat jajan duitnya mah beda. tumplekin langsung ya, nggak boleh diambil Iya. gitu. Ini yang buat jajan. Ya, yang arjen beda, itu nggak boleh dikutak-atik tuh. Nggak boleh. Iya. Gitu. Nah, terus yang jajan beda, Jajan beda. terus yang ini buat goals. Jadi kayak keinginan apa nih? Oke. Nah, terus yang keempat ini duit buat keluarga. Buat keluarga. Iya. Jadi ada 4 Empat. untuk mengatur cash flow ini. Iya. Untuk anak umur 22 tahun. Iya. Man, kayaknya saya yang harus belajar nih sama kamu nih. Wah, bayangin yang arjen udah nggak boleh diganggu gugat. Yang ini ibaratnya buat jajan gitu. Emang kalau jajan apa aja sih man biasanya man? Iya. Kebutuhan apa? Cilok lagi. Ya, Ciloknya apa ada aja. aja dong Lukman. Apa aja lah yang lagi pengen, mungkin kayak Pokoknya beli buat baju, jajan beli aja. sendal, apa ya buat jajan lah, apa aja kayak gitu. Terus yang ini adalah buat keluarga. Keluarga. Ini keren sih, dan yang terakhir buat goalsnya ya seperti itu Buat dibilang goals. kan mau apa beli yang mau mobil kita atau beli apa benar gitu. jadi yang goals itu misalnya kita keinginan mau beli motor nih, ya udah gitu kita buat fokus ke buat motor nih. Misal target motor 18 juta, udah kita fokus terus, nggak boleh dikutak-atik, apapun yang terjadi nggak boleh dikutak-atik. Nggak boleh ya, Nggak kayak boleh. gitu. Badai datang, Katrina Nggak semuanya boleh. nggak boleh gitu ya Bener. kan, harus dikip Bener gitu. banget. Keren gitu. Tahan-tahan. gitu. Keren. Terus kira-kira man, awal kan udah kelar kerja tuh, kan udah nggak punya duit kan, sempet nggak punya duit gitu kan. Itu modal waktu usaha cilok gimana? Kan berhenti kerja itu kan ada ini BPJS, Itu tenaga kerjaan. oke. Itu dicairkan. Dicairkan. Itu ada modal. Oh jadi dari situ lah ya kayak gitu. Terus mulailah itu ya iseng gitu. Benar, itu dijadiin modal buat usaha. Tapi pernah nggak minjem uang gitu selain ya mungkin sama teman atau apa kayak gitu? Pernah. Eh, Sering sering. banget. Terus berantem ribut? Enggak. Oh enggak. Jadi dulu kan emang susah kan, susah nih. Lukman tuh minjem ke si A 50. Nah buat gantiin si A, Lukman minjem sama si B nih 100.000. Nah minjem sama si C. Jadi bener-bener kayak muter-muter gitu. Jadi sumpah pusing banget. Pusing ya? Ya karena kan kita harus gantiin si A, si B, si C gitu. Jadi duitnya diputer-puter aja tuh, sempat pernah ngalamin kayak gitu. Nggak pada satu tempat kan, pusing ya Iya. kan. Nah aku mau kasih solusi makanya nanti. Terus coba cerita lagi dulu. Apalagi udah si A ke si B, si C Benar. ke D, si A ngomongin si B. Oh bukan ya? Enggak. Minjem duitnya. Oh gitu. Nggak, ya kan jadi nggak aman. Si Lukman kan minjem sama si Tony. Iya. Halo tau gak si Ton sih, ini kan jadi sambung itu kan sebenarnya yang rebek gitu tuh nggak aman. Nah aku juga mau ngasih solusi kalau next soon ya, mungkin ya kamu ada
terdesak mau buka usaha atau tiba-tiba keuangan bukan dengan lancar ya, lagi belum waktunya pembayaran tapi ada yang harus kita puterin lagi kan, berarti kita harus punya solusi yang sangat solutif buat diri kita kan. Saya mau kasih tahu sebelumnya tos dulu. Tos. Ciri khas di warung Kepi, habis itu oke. Nah, seperti gue bilang tadi mau ngasih solusinya ya kan, ini kan bener. Kita harus punya solusi yang solutif sekali lagi ya kan gitu. Jangan sampai ya kayak lo bilang pinjam ke si A, habis itu mau nutupin gue ke si B, ke B ke si C, gitu aja terus nggak kelar-kelar. Iya bener banget, bikin ya pusing. Kita pengen cuma yang satu doang, tapi aman, nyaman gitu, terpercaya ya pokoknya semua sesuai rencana kita kan, nggak bakal buat kita ribet. Jadi minjemnya satu doang, satu tempat doang. Satu tempat. Emang doang. ada? Ada. Mana handphonenya? Nih. Oke. Buka. Kredit pintar. Nah, udah? Mantap. Oke. Coba masuk dulu. Isi datanya. Isi data ya? Ya, isi datanya itu kita tuh cepat. Nah, Terus? kenapa cepat? Karena lihat cuman nggak nyampe 2 hari ya kan, kalau yang lain-lain tuh bisa 2 hari gitu ya. Kalau ini cuma 5 menit. Iya, ini Nama Lukman. Nah, udah semua. Klik lagi. Oke. Nah, itu yang kita bilang mudah. Karena cuma KTP, bener nggak? Bener. Lukman udah ngasih KTP doang. Foto cepret. Oh gitu ya. Nah, ya kan udah? Udah kayak gitu. Sip udah. Nah, save kan? Iya. Nah, yang paling penting adalah satu, aman. Nah, jadi gimana? Memberikan solusi kan? Bener, memberi solusi banget. Jadi nggak bikin kamu harus ke A, ke B, ke C, ke D ya kan? Ya kan udah aman ya kan? Cepat. Yang paling penting juga ya itu dia, terpercaya dan sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. The one and only kredit pintar. Keren. Lukman, thank you so much ya. Udah mau seru-seruan sama aku di sini ya. Siap, Bang. Oke, pemirsa, tanpa terasa kebersamaan kita hari ini harus berakhir dengan seorang laki-laki muda yang tampan, pengusaha cilok internasional. Amin. Ya kan, semoga kedepannya semakin sukses kayak gitu. Kita akan ketemu di next episode cuma di podcast Pintar. Pintar bersama Kredit Pintar.